Alhamdulillah
الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Semoga kita dan keluarga kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga tergolong orang-orang yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini sudah berada pada hari ke-25 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentu pada saat ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya untuk melakukan muhasabah, melakukan koreksi terhadap diri kita masing-masing, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing, khususnya terhadap amaliyah kita di dalam bulan Ramadan, wabil khusus puasa kita di dalam bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan evaluasi, kita lakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Para jemaah sekalian yang berbahagia, puasa Ramadan itu adalah merupakan amaliyah yang sangat dahsyat. Puasa Ramadan itu merupakan ibadah yang luar biasa. Mengapa dikatakan puasa Ramadan itu merupakan amaliyah atau ibadah yang dahsyat? Di antaranya yang pertama, karena puasa Ramadan itu merupakan amaliyah manusia, wabil khusus orang yang beriman, di mana puasa itu adalah ibadah yang langsung diawasi, dilihat, dinilai, dan diberi pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amaliyah
anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu ya kita semua. Semua manusia itu anak cucu Adam yang merasa menjadi anak cucu Adam. Tetapi seandainya ada yang berpendapat saya ini bukan anak cucu Adam, ya silakan saja. Tetapi kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah benar, bahwa semua manusia itu adalah termasuk anak cucu Adam. Di dalam hadis qudsi tadi disebutkan semua amaliyah anak cucu Adam itu adalah baginya, kecuali puasa. Bahwa puasa itu adalah li, untuk saya Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang memberikan pahala kepadanya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata puasa itu bisa membentuk manusia yang asalnya biasa-biasa saja menjadi manusia yang luar biasa. Jadi puasa itu mempunyai potensi besar untuk menjadikan manusia itu yang asalnya biasa-biasa saja tetapi menjadi luar biasa. Kita baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pada intinya bahwa endingnya orang yang beriman setelah menjalani ibadah puasa, maka orang ini akan berpotensi menjadi orang yang terhormat, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Di mana orang yang biasa-biasa saja sebagai orang yang beriman, lalu ketika telah menjalani ibadah puasa menjadi orang yang luar biasa, yaitu orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat muttaqin, takwa kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi puasa itu luar biasa dahsyat karena menjadikan orang yang beriman dalam hal biasa, lalu ketika dia menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya, yaitu derajat muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah selama kita jalani hari ini sudah hari yang ke-25, apakah derajat muttaqin ini sudah berada di tangan kita? Apakah derajat takwa ini sudah kita peroleh atau masih muntuk-muntuk sedang akan kita peroleh? Ini persoalan besar yang terus-menerus harus kita lakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Sebagai bahan renungan para jemaah sekalian berbahagia, sebagai tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya di dalam surat Ali Imran, tanda-tanda orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat, orang derajatnya yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah derajat takwa.
Tandanya di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tandanya adalah orang ini gemar menginfakkan sebagian harta bendanya ke jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesempitan. Kalau ada kaleng berjalan, apakah sudah tergerak di dalam hati kita untuk mengulurkan tangan kita lalu masukkan uang infak kepada kotak infak? Kalau sudah begitu, lalu misalkan di dalam dompet, di dalam saku kita, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, mana yang kita ambil? Tergerak mengambil yang mana yang kemudian kita masukkan ke dalam kotak infak itu? Ini salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kalau ada orang di lingkungan kita yang termasuk du'afa, kaum fakir miskin, kaum lemah atau yatim piatu, apakah kita tergerak di dalam hati kita untuk membantu, menyumbangkan sebagian, sekali lagi menyumbangkan sebagian harta benda kepada mereka itu? Kepada lembaga-lembaga Allah, masjid, madrasah, sekolahan, pondok pesantren, panti asuhan, dan kaum duafa lainnya. Kalau sudah demikian, berarti salah satu tanda sudah kita peroleh. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh ya, bukan menghilangkan, tapi yang bisa menguasai, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian berikutnya adalah wal afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan, bukan hanya meminta maaf. Orang kadang-kadang pandai meminta maaf, tapi berat sekali untuk memberikan maaf. Padahal ayat ini sudah jelas, wal afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan terhadap sesama manusia. Lah, memaafkan ini tidak harus menunggu halal bihalal, tidak harus menunggu Idul Fitri, tidak harus menunggu unjung-unjung ke daerah, tapi saling memaafkan ini adalah setiap saat. Misalkan ada orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, kita tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Tetapi begitu mereka melakukan kesalahan terhadap kita, begitu kita memberikan maaf kepada mereka. Memang halal bihalal itu penting ya. Unjung-unjung ke daerah itu juga penting. Tetapi dalam kaitannya saling memaafkan, tidak harus menunggu halal bihalal ataupun unjung-unjung. Dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, inilah beberapa hal sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan bahan renungan bagi kita sekalian dan upaya melakukan evaluasi, melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing, sehingga mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, dan seluruh rangkaian ibadah kita dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan derajat yang paling tinggi, predikat yang paling tinggi, manusia yang paling unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna
innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa tilawahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a a'malina wa ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.